Selamat malam Pak Kelas, perkenalkan saya Eltalidis Tumiang dari kelas MJ303 Program Studi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil review terhadap 5 artikel ilmiah yang terbit pada periode 2020 hingga 2025 dengan fokus pada kajian manajemen sumber daya manusia. Presentasi ini bertujuan untuk menyoroti latar belakang, tujuan, metode, hasil, serta implikasi dari masing-masing penelitian. Artikel pertama, digitalisasi manajemen sumber daya manusia di era transformasi digital, terbit pada 2024. Latar belakang, ketidakefisienan sistem manajemen sumber daya manusia tradisional atau manual dalam menghadapi tuntutan industri 4.0 yang membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi fungsi manajemen sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan sistematik literature review atau studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah otomasi tugas administratif, meningkatkan akurasi data, mempermudah people analysis, dan mempercepat proses rekrutmen serta retensi karyawan. Implikasinya adalah meningkatkan efisiensi operasional rekrutmen dan fleksibilitas kerja. Artikel kedua, dampak kebijakan work from home terhadap work-life balance, produktivitas, dan kepuasan kerja, terbit pada tahun 2024. Latar belakang, munculnya pergeseran paradigma kerja pasca pandemi di mana karyawan menuntut fleksibilitas lebih besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kebijakan work from home atau WFH terhadap work-life balance, produktivitas kerja, dan kepuasan kerja karyawan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik survei dan analisis PLS SEM sebanyak 250 responden. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan work from home memiliki pengaruh terhadap work-life balance, produktivitas kerja, dan kepuasan kerja karyawan. Implikasinya, kebijakan work from home harus dikelola secara tepat agar mampu meningkatkan work-life balance, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, The Protein, Career Attitude and Career Success, The Mediating Role and Career Self-Management, terbit pada tahun 2022. Latar belakang, pergeseran paradigma dari karir tradisional menuju karir modern yang dinamis akibat ketidakpastian ekonomi, sehingga individu perlu mengelola karirnya sendiri. Tujuan dari penelitian ini menguji pengaruh protein career attitude terhadap kesuksesan karir melalui career self-management sebagai mediator. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan survei kepada 450 tenaga profesional. Hasil menunjukkan sikap karir protein berpengaruh positif terhadap keberhasilan karir dan pengelolaan karir atau career self-management memediasi hubungan tersebut. Implikasinya, karir kini menjadi mandiri, individu harus proaktif bertindak, dan organisasi wajib menjadi fasilitator pengembangan diri. Yang keempat, pengaruh pelatihan digital terhadap kinerja karyawan yang terbit pada tahun 2023. Latar belakangnya adalah adanya kesenjangan keterampilan atau skill gap akibat percepatan teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pelatihan digital terhadap kinerja karyawan di era transformasi digital. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan survei melalui kuesioner kepada karyawan di berbagai sektor. Hasil penelitian ini menunjukkan pelatihan digital secara signifikan meningkatkan efisiensi kerja, meminimalkan kesalahan operasional, dan meningkatkan kepercayaan diri karyawan dalam menggunakan teknologi baru. Implikasinya adalah pelatihan digital secara signifikan meningkatkan kinerja karyawan melalui penguasaan teknologi dan efisiensi kerja guna mendukung daya saing perusahaan di era digital.
Artikel kelima, The Impact of Sustainable Compensation on Employee Turnover Intention yang terbit pada tahun 2022. Latar belakangnya adalah fenomena The Great Resignation pasca pandemi menciptakan tantangan besar bagi perusahaan untuk mempertahankan talenta digital. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki bagaimana struktur kompensasi yang berkelanjutan dan adil mempengaruhi keinginan karyawan untuk keluar atau turnover intention di sekitar teknologi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Melakukan survei sebanyak 450 responden. Hasil dari penelitian ini adalah kompensasi finansial yang adil dan tunjangan non-finansial atau fleksibilitas secara signifikan meningkatkan komitmen organisasi dan menurunkan angka turnover. Implikasinya menunjukkan bahwa kompensasi yang berkelanjutan dan adil mempengaruhi keinginan karyawan untuk keluar atau turnover intention di sektor teknologi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Selamat malam.